power of dreams. Kita kedatangan tamu klub HRV Devotee Indonesia. Nah, kita akan berbincang-bincang sama mereka. Kita akan mengenali lebih dalam tentang apa sih Honda HRV Devotee Indonesia itu. Panggil aja kali ya. Kita langsung panggil aja deh ya, daripada boleh, lama-lama boleh. lagi ya. Oke, kalau gitu mari kita panggil sama-sama klub HRV Devotee Indonesia. Selamat malam Om, selamat malam. Dengan Om siapa? Saya dengan Sony. Dengan Om Sony. Om Saya Sony. Dimas. Dengan Om Dimas. Terima kasih udah datang. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Apa kabar nih Om Sony dan Om Dimas? Baik Om. Baik. Tadi kesininya macet ya? Lancar. Saya sih tidur yang nyupir dia. Oh. Lancar nggak? Berarti ada driver pribadi ya, Om ya? Tapi kesininya pakai Honda HRV kan? Tentunya pasti dong kita pakai HRV. Iya, Saya boleh. Dimas Nurfiansyah, kebetulan dipercaya teman-teman sebagai Ketua Umum HRV Devotee Indonesia. Wow, keren banget. Keren banget ya. Ketua Umum. Berarti satu HRV Indonesia Devotee. tuh Satu ya? Indonesia. Wow. Nah, kalau ini Om Sony, silakan Om Sony. Ya. Kalau Om Sony? Nama saya Sony. Saya pengurus pusat di HRV Devotee Indonesia. Wow, berarti banyak banget job desk-nya pasti ya. Iya, pasti Ini sibuk minus banget itu nih ya. Sibuk banget ya. Mana? Enggak juga sih. Enggak juga. Sibuknya touring. Oh, sibuk Sibuk touring. touring. Sibuk kalau kita seneng, happy, pasti jalaninnya enjoy aja sih. Iya. Iya. Terus kalau kegiatan-kegiatannya biasa HRV Devotee itu ngapain aja nih Om? Ya sebenarnya hampir mirip-mirip lah semua komunitas ya. Jadi paling utamanya kita itu kopdar udah pasti. Ini kita bicara sebelum pandemik ya. Kita bicara sebelum sebelum corona kita ya biasalah. Kita ada jadwal rutin kopdar. Kemudian juga yang pasti sih mungkin kita yang agak menggilanya kita sering hobi touring. Hobi touring. Iya. Hobi touring. Touringnya juga nggak deket sih, lumayan Jauh ya. agak Kemana jauh tuh, gitu. Om Dimas? Kita sih yang paling jauh sampai ke 0 km di Sabang sana di Wow. ujungnya Sumatera. Terus kita mau nanya juga nih, sebenarnya pertama kali tuh komunitas ini terbentuk tuh dari mana sih ceritanya nih? Latar belakangnya mungkin ya. Oke. Dari tahun berapa mungkin? Sebenarnya HRV Devotee Indonesia ini kita kebentuk di tanggal 8 Mei 2015. Jadi kita tuh udah 5 tahun ya komunitas ini sesuai umur mobilnya sih. Wow. Jadi asal mulanya kebentuk mobil ini juga dari teman-teman di Facebook. Waktu itu kita seperti forum istilahnya. Itu teman-teman yang punya mobil HRV ngobrol di forum, akhirnya kopdar pertama itu ada 5 orang pertamanya. Akhirnya di founder-foundernya kebetulan sih hari nggak ada semua sih. Disitulah kita kebentuk HRV Devotee Indonesia. Oh. Berarti awalnya dari 5 orang itu tuh ya? Iya, foundernya itu ada 5. Oh. Gitu. Termasuk Om Dimas? Saya kebetulan waktu itu nggak ikut kopdarnya, Oh, jadi gitu. nggak dibilang founder lah. Oh gitu. Masih anak bawang dia. Ya. Kenapa nih, aku mau nanya nih, Om Sony atau Om Dimas, kenapa bisa jatuh cinta sama HRV? Ya. Kenapa nggak Oh, sama Sony. Santi jatuh cintanya? Bisa aja ya. Kalau nomor 1 HRV dulu. HRV dulu, Ya, oke. kalau nomor Berarti dua baru benar-benar Mas Santi, cinta ya. pertamanya HRV ya? HRV dulu. Bukan istri loh, cintanya sama HRV. Gimana? HRV itu luar biasa ya kalau orang bilang itu SUV banci ya, tapi memang performnya itu luar biasa. Satu dari buat balapan hayo, buat santai hayo, buat off-road juga hayo. Terbukti waktu kita touring kemarin di Sabang itu dari Jakarta ke Aceh, itu jalan kita lalui hancur semua. Tapi gimana? Tapi Rasanya? memang terbukti Nggak masalah. Smooth, irit bahan bakar HRV kan? itu handal, irit udah pasti. Udah pasti ya? Udah pasti, Oke. tapi kembali lagi ke kaki. Maksudnya gimana nih? HRV ini mobil pinter, Oke, dibawa ke boot, oke, irit juga dapat. oke. Dibawa santai, iritnya lebih dapat lagi. Oke, berarti Ya. Om Sony banget ya? Iya. Seperti ininya siapa? Ordinary but outstanding apa ya? Kalau nggak salah HRV itu istilahnya. Nah, Nothing but Kayak outstanding. nothing but Nothing but outstanding. outstanding. Ya itulah yang kita rasakan di HRV. Berarti benar-benar sesuai temanya ya? Iya. Ah. Kira-kira begitu. Terus kan tadi kan Om kan udah jelasin tentang sejarahnya HDI nih ya, HRV Devotee Indonesia. Sebelumnya aku mau nanya nih, mungkin netizen juga banyak yang nanya-nanya. Sebenarnya Devotee itu artinya apa ya, Devotee ya? Oke, mungkin sih banyak mikir komunitas tuh biasa pakai klub, komunitas. Emang HDI Udah sendiri biasa, ini ya. kita agak sedikit unik. Waktu itu founder-foundernya pilih namanya agak yang memang agak lain sendiri. Artinya Devotee sendiri itu sebenarnya dari bahasa Yunani, Om. Oh, wow.
Ya, bahasa Yunani yaitu artinya pemuja. Pemuja. Pemuja, pencinta HRV. Jadi kita tuh benar-benar emang perkumpulan wadahnya para pencinta atau pemuja HRV ini di satu wadah yaitu HRV Devotee Indonesia. Jadi memang yang masuk itu emang yang suka sama mobilnya. Iya. Jadi lumrahnya itu kalau dipanjangin Indonesia Pemuja HRV. Wah. Terus hingga saat ini HRV Devotee udah berapa tuh Om membernya? Kalau Dan udah sampai kesebar juga di satu Indonesia gitu. Iya, kita sih udah sekitar 23 chapter ya di seluruh Indonesia. Membernya itu terakhir update itu 2.400 sekian lah. Mungkin detail belakangnya saya nggak hafal juga, tapi udah 2.400-an deh. 2.400-an? Iya, seluruh Indonesia. Wah, Banyak ya, banyak ya. banget ya. Ya lumayan dah. Terus nih Om Sony, Ya. Om Dimas mau nanya lagi, apa aja sih yang lagi disibukin saat ini kegiatan kalian sebelum atau sesudah pas lagi pandemi kayak ini kan pasti ada bedanya dong yang dirasakan. Nah itu apa aja kegiatan kalian? Kita Mungkin kegiatan sebelum sama sesudah atau pas lagi PSBB transisi kayak gini pasti kan ada bedanya nih. Iya. Kegiatannya mungkin lebih santai sekarang atau gimana? Atau lebih nggak ke touring lagi, lebih Iya, sebenarnya kita kalau sebelum pandemik sih nggak usah ditanya deh, sebulan touring sekali gitu. udah pasti kita sebulan pergi. sekali, sebulan 2 kali. Ya, sebulan 2 kali kadang-kadang. Dimarahin. Ya, sebulan 2 kali udah touring. Memang intinya masuk HDI itu udah rata-rata penggila touring kebanyakan. Iya, pasti Jadi ya. sebelum pandemik kita happy hidupnya. Walaupun kerja keras, capek gimana, kita weekend ataupun bolos-bolos dikit kita kabur sempetin touring ya, gitu. benar-benar. Wow. Cuman pas udah pandemik ya mau nggak mau kita harus ikut aturan pemerintah ya. Palingan kita kopdarnya juga paling lewat apa Ya, online. virtual. Oh gitu. Ya kayak Berarti boleh sebut merek Zoom gitu misalnya kan. Oh, lewat Zoom gitu. Iya, kayak gitu paling sekarang. Zoom online gitu doang Iya. ya. Tapi sekarang udah sedikit curi-curi sih. Kemarin kita udah kopdar new normal namanya. Oh wow. Ngumpet sih, ngumpet. Kopdar normal. Ya, Kemana tapi- tuh Om? sampai- Kemana? Ya ngumpul di satu tempat aja, tempat tongkrongan kita sih ada di Pondok Kelapa biasa. Oh. Berarti sampai sekarang tuh belum touring lagi ya? Atau gimana nih? Atau ada sempet-sempet nyolong-nyolong untuk touring? Sebenarnya sih- Karena udah nggak tahan mungkin ya, pengen Iya. touring gitu kan? Sebenarnya selama masa PSBB kemarin juga kalau secara official resminya kita bilang nggak ada. Oke. Tapi ya ini Om Sony juga setiap hari nongkrong tempat kita Oh, terus gitu sama aja. Kopdar mah ada terus, cuman Iya. memang jaga jarak, kita tetap Oh, protokol lah. oke. Kita cuci tangan, pakai masker gitu, jaga jarak kayak gini kan. Tetap Tetap ketemu ada. tapi dengan catatan harus Ya. tetap ngikutin protokol Iya, gitu ya. kalau Oke. dibilang touring nggak ada, secara resmi nggak ada, tapi tetap nanti kita baru dari Bandung, dari Iya. mana, kalau sudah mulai dibuka tuh Transisi tanggal ya, pas transisi udah jalan lagi hilang ya. udah, cuman emang kita nggak posting, ini malah live ya. Salah dong ya. Nggak ada, nggak ada. Ngomong-ngomong kita ngomong mulu nih. Minum dulu Om, minum dulu Om. Minum dulu Om, silakan minum dulu, minum. Ini Minum sambil dulu. minumnya. Emang ada nih. Ada Om. Oke, minum dulu semuanya. Minum ya, minum ya. Bagi teman-teman semua yang haus juga silakan mau ambil cemilannya dulu sambil kita live Om Sony Instagram. mau minum nggak Om Sony? Boleh bawa pulang ya? Boleh bawa pulang, bawa pulang. Enak banget ini minumannya. Kemudian nih, Ya. aku mau nanya juga. Kalau gathering biasanya kemana nih kalau gathering nih? Biasa base campnya itu di mana kumpulnya Ya. atau kemana? Gathering itu maksudnya kopdar lah ya. Kalau di istilah Ya. kita kopi darat. Ya. Om Sony dong saya mau Jadi kerja. kita itu punya base camp di daerah Pondok Kelapa. Jadi itu tempat kita kopdar. Jadi di situ tuh apa yang kadang member-member pengen di situ ada semua. Oh. Jadi salah satu di Pondok Kelapa itu juga sekre kita di sana. Oh gitu. Jadi wow. Base camp. sebenarnya ada iya, ada base camp atau office di sana? Ya, ya. base camp. Ada base camp. Jadi kalau udah kesana itu udah kayak minum obat bisa sehari 3 kali. Soalnya 3 kali Om. Padahal jauh ya, berarti ya. Betul. Makin jauh itu makin enak. Oh, Emang gitu nggak ya? dicariin orang rumah Om, soalnya 3 kali ke sana. Berarti ketahuan masih single. Yang ini sudah berkeluarga. Udah kelihatan dari omongannya. Oh, betul. Oh, Santi kayaknya pro banget ya teman-teman yang bisa langsung tahu ya mana cowok single, mana Iya, cowok Om dapat Sony. keluarga. Dibilang single. Kalau mau tanya nih, aku mau Iya. tanya nih sama kalian. Event yang paling seru nih untuk gathering kalian nih di mana kira-kira? Touring maksudnya kali ya. Iya, betul. Touring. Ini nih. Touring kita ini nih. Ini yang terbaik Ini, di mana nih. nih? Ini kemana Om? Ini ke Aceh. Wow, Kilometer Kilometer 0 Sabang. kilometer. Aceh. Itu kayaknya ada Om Dimas tuh di situ. Iya. Ini. Oh iya. Iya. Ke Aceh. Lalu mungkin Aceh aja atau Itu ada yang nginep-nginep lain? atau ngedur Om? Ya. Jadi kalau yang ini kita itu perjalanan 17 hari. Ini Wow. udah 17 hari. touring terpanjang kita
dan dengan mobil yang terbanyak lah record dan masuk sampai bisa tembus ke Sabang. Wow. Tugu 0 km mobil SUV yang terbanyak. Enggak, yang aku pengen tanya ini, 17 hari, istri nggak nanyain tuh? Ikut. Oh, ikut. Udah, nggak mungkin kalau nggak. Jadi gini, Bisa diamuk ya? kalau di HRV sendiri itu HRV Devote Indonesia, Kita we are slogan kita kan HDI We Are Family. Iya. Jadi kita kemana-mana Touring memang ngajak biasakan keluarga bersama gitu ya? keluarga. Oh. Jadi memang walaupun mau berapa hari juga hayo karena anak bini semua diajak. Oh gitu. iya. Tapi kalau yang jomblo gimana, Om? Yang Emang jomblo sendirian aja di mobil sendirian, nggak ada teman? Biasanya nyari tandem tuh. Oh, nyari Temen teman. maksudnya. Iya. Ya, laki-laki ya laki-laki, perempuan-perempuan gitu. Dan Oh. biasanya supir cadangan mereka. Oh, jadi supir Biasanya cadangan. nebeng. Ini curcol apa gimana ini? Iya. Kalau Om Sony kan juga kadang-kadang nggak ikut keluarganya ya semua teman-teman satu Ya, mobil satu mobil. ganti-gantian kalau nyetir kan jauh misalnya gitu. Berarti bener-bener akrab banget ya. Tapi yang paling berkesan di touring ini Di Aceh ya? di Sabang kilometer Di 0, Sabang. kita itu semua armada, semua KR17, KR itu semuanya bisa masuk ke wilayah. Wow. Tugu 0 km Tugu 0 karena kilometer. itu nggak banyak bisa tembus kalau Iya. nggak di arrange dengan benar. Banyak beberapa udah nyampe sana ternyata nggak bisa nyebrang karena koordinasi dengan penyeberangan di sana itu sangat sulit karena hanya satu tempat nyebrang dan unit kapal nggak banyak. Kalau misalnya kita nggak koordinasi benar, udah pasti nggak dapat nyebrang karena dia prioritasin yang reguler, yang memang bolak-balik dari Banda Aceh ke Pulau Sabang, Oh. gitu ya. Sembako. Kita sampai naruh mobil tuh udah dari tengah malam di situ, nginep di sana buat untuk bisa nyebrang. Nginep di dalam mobil? Enggak, kita Oh. nginepnya di Banda Aceh, cuman Oh, di malam-malam Banda Aceh. tengah malam udah Iya, iya. taruh mobil, ntar subuh-subuh kita datang. Oh gitu. gitu. Ini ya, Om ya, Wow. videonya ya? Yang lagi lumpur-lumpuran ini bukan? Nah ini ya. Ini bukti handalnya HRV ini. Jadi pada saat longsor, mobil ditahan, kita Tetep paksa ya? masuk. Waduh. Jadi HRV itu Tetap memang terus. mobil ini kelihatan kecil, tapi untuk performance kayak gitu kan kita jalan-jalan berlumpur, emang yang lokasinya susah kita juga bisa lewatin gitu. Memang ini di kalau nggak salah di Sumatera Utara ya kemarin Iya, itu ya. Sumatera Utara. Kalau misalnya itu nggak bisa lewat, itu kalau kita nggak bisa lewat kita harus muter jauh Om. Oh. Jauh kita nggak bisa tembus. Gitu. Berarti ini ada jalur khusus untuk ke sana jadi lebih cepat gitu ya? Enggak, ini jalur umum ya, cuman Oh. longsor kemarin. Oh, jadi tidak Ya ada yang banyak berani orang kesana puter ya? balik. Kita Oh, pikir kalau puter oke. balik target waktu kita harus sampai 0 km nggak sampai. Oke. Jadi ya udah hajar aja. Ternyata Percaya banget ya ya alhamdulillah sama HRV. 17 mobil kemarin itu aman semua ya. Kita Ya. percaya sama HRV. Jadi nggak nyesel benar. ya kalau punya HRV. Iya ya. benar-benar. Nggak nyesel ya, Iya. Om ya benar. Mobil idola. Ganti deh. Saya udah 2 kali ganti. Udah Jadi 2 kali ganti. sampai belinya HRV lagi gitu. Oh, Dari gitu. HRV Dari yang ke HRV. 2015 ganti 2019 HRV lagi. Oh, Udah oke. saking sukanya sama HRV. Oke. Nanti kalau ganti lagi ke saya. Atau ke Bercanda. saya aja. Boleh, siap. Terus Om, kita mau nanya juga nih. Ya. Sebenarnya kenapa sih Om Dimas ataupun Om Sony kenapa memilih HRV pada akhirnya? Waktu pada saat mau beli itu kenapa milih HRV? Terus setelah menggunakan HRV bagaimana pendapat dari Om semua nih? Ya, Om Sony deh. Karena gimana ya, kalau ngelihat mobil itu sekarang gini, mobil itu modelnya manis, dilihat sekilas agak sangar juga, dinaikin nyaman, budgetnya sesuai. Ya, itu sih yang paling enak sih. Berarti di semuanya jabatannya. pas ya. Package value banget ya. Iya benar. Iya, Semuanya jadi- ada di dalam Honda HRV. Dan nggak Betul. ngebosenin modelnya. Bener banget. Jadi Setuju itu. kalau buat kita nih informasi aja, kita kan sering touring sama keluarga. Rata-rata juga banyak keluarga muda nih, kayak kita gini anaknya belum pada terlalu besar. Jadi bangku belakang itu bisa kita lipat. Benar, bisa Kita flat jadiin floor kasur, ya. jadiin Iya, kasur benar-benar. gitu. Jadi anak-anak juga mau bermalam di jalanan tidur tetap nyenyak walaupun kadang-kadang ini RC-nya larinya juga nggak karuan. Kalau udah tengah malam bisa kenceng banget. Oh gitu ya. Tiba-tiba belok gitu kan. Tapi anak-anak nyenyak aja tidur di HRV. Iya. Itulah HRV Nyaman. gitu. Yang jelas mobil ini bawa ngebut, oke. Oke ya. Irit lagi ya. Terus juga dia keamanan pada saat kita tikungan tajam itu stabil dan tidak ada istilah Tidak slip. oversteer Betul. ya. Oke, keren banget Fitur berarti yang ya. sangat memuaskan. Oke. Nah, aku mau nanya nih, Honda HRV kan ada tipe yang 1,5 dan 1,8 nih. Nah, yang dibanggakan nih dari masing-masing tipe tersebut nih, Om Dimas sama Om Sony kira-kira apa nih? 1.5.
Saya 18. 18. dong. Karena Berarti- dia mobil 15, saya 18. Oh, berarti beneran nih 1,5 sama 1,8 Iya. mobilnya. Oh, Iya, gitu. beneran. Kenapa bisa misalkan Om Sony nih nggak 1,8 aja? Kalau yang saya suka 15 itu putaran bawahnya galak. Masa sih? Mungkin kalau dibawa Om doang kali. Karena yang nyetir Om Sony. Om Sony ya. Mau mobil apa juga Oh galak sama tidak, dia. Galak yang ya? jelas sudah terbukti. Kalau Terbukti. saya lebih pilih 18 Prestige. Karena Karena apa? ada Bisa kita sunroof. lihat bintang-bintang Oh itu di gitu atas. ya. Jadi pas touring Iya. bisa dibuka aja. Dengan harga lihat segitu bintang. bisa punya panoramik worth it menurut Worth it saya. banget Iya. ya. 15 juga ada bintang pasang TV di atas. Mana ada. Keren itu banget. buat saya poin paling worth it-nya Prestige 18 Ya. Karena sunroof panoramik, bukan ya. sunroof loh, panoramik Iya, di belakang. panoramiknya. Iya, jadi anak di belakang juga bisa sambil lihat bintang-bintang sebelum tidur. Berarti dibukanya pas malam doang. Enggak, siang juga bisa dibuka, kan kita udah pasang kaca film jadi adem. Oh gitu. Oke, Iya. wow. 15 juga bisa dibuka. Bisa. Gimana caranya tuh? Gini 15 dari samping ada bintang-bintangnya. Apapun berapapun cc-nya yang penting mobilnya HRV HRV. gitu ya. Iya benar, sama aja lah ya pokoknya. Yang penting itu bisa dibawa ngebut. Benar, sama performanya ya. Iya, Performa. Safety-nya juga Karena fitur aman. safety-nya itu Benar, yang bikin benar. pede kita buat lari kebut-kebutan. Iya. Semakin pede ya. Tapi nggak boleh Longsor juga kebut-kebut. hajar terus Iya. karena pede gunain Honda HR-V ya enggak? Betul. Safety-nya paling unggul. Benar. Jadi kita juga punya cerita, kita touring ke Bromo pada saat itu. Wow. Ya, waktu Jamnas 2 ya, kita Iya. ke Bromo. Itu kebetulan kita dapat izin masuk ke padang pasirnya Bromo. Wah, Nah, itu HRV itu bisa dibawa muter-muter di pasir aman. Buat apa kayak victory lap gitu kita buat aman, nggak ada masalah. Nggak selip ya Om ya? Enggak. selip enggak ya. slip, enggak oversteer, Iya. enggak understeer. Aman. gitu Jadi ya. memang mobil itu mantap. Kece abis ya. Iya. Terus kalau Om kasih tips and trick dong bagi kita semua dan bagi teman-teman di rumah nih. Iya. Kalau yang kan Om semua kan suka pergi-pergi jauh nih, Iya. ya kan suka touring. Sebenarnya kalau sebelum kita pergi jauh tuh lebih baik tuh kita ngelakuin pengecekan apa sih ke mobil kita, dan selain mobil tuh terutama ke fisik kita sendiri nih sebagai pengemudi. Ya. Ini juragan. Mungkin boleh bengkelnya. Om Sony yang suka ngebut. Selain fisik ya. Ya, Atau fisik dulu deh. boleh apa aja, mau Ya. fisik mau mobil Nah, lu dulu. perlu mesinnya, gue fisiknya deh. Hah? Mesinnya gimana? Berarti mobilnya, mobil jelasin. Oh iya. Iya. Jadi lo fisiknya ya. Iya. Iya. Jadi kalau mobil sebelum kita mau jarak jauh atau perjalanan jauh, yang paling kita cek itu sebenarnya ya wajib kita pertama itu ke bengkel dulu lah, ke bengkel resmi kita periksa dulu kondisi oli seperti apa, cek air radiator, terus dicek lagi mungkin air wiper, terus sama ban, tekanan angin cek, terus lampu-lampu, lampu sen kanan kiri buat safety kita juga, buat semua orang juga, yang paling utama itu. Udah kayak kita kirim mobil aja ya, lampu sen kanan kiri nyala semua. Iya benar. Harus Jadi kayak benar-benar dicek cek waktu banget mau ya. nganter mobil, Iya, itu harus iya, kita kayak cek kita juga. kirim mobil aja. Karena masalahnya Iya. perjalanan jauh, bukan Betul. perjalanan deket ya. Jadi benar-benar harus di make sure semuanya Betul. aman ya. Dan yang paling penting Ya. ceknya harus di hot bengkel resmi ya. Betul, Iya. yang paling pede. Jakarta Center. Iya. Bintaro. Bintaro juga boleh. Boleh. Honda Jabodetabek. tapi gimana aja boleh. Karena kan kalau bengkel ini kan Honda kan ada di semua tempat ya. Benar. Rumah teman-teman semua di Jabodetabek. Jakarta mana, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Selatan, Bekasi, Bogor. Sesuai domisili saja. Semuanya biar ada nggak semua repot Honda. ya kan. Iya. Kalau kita sesuai yang rekanan aja. Oh, gitu Sama ya? HDI. Karena ada diskonnya. Oh, ada diskonnya. Ada ya. Nah, Ya. aku mau tanya lagi nih buat Om Sony sama Om Dimas. Kira-kira apa nih harapan kedepannya dari Om Sony sama Om Dimas untuk HRV di Vote Indonesia untuk member atau kegiatan yang nantinya untuk member gitu? Iya, kalau kita sih berharap pandemik ini cepat selesai deh. Ya, pertama Jadi, ya, itu paling pertama itu mungkin harapan orang di seluruh orang, dunia iya, deh. benar. Pandemik ini harus cepat selesai supaya khususnya untuk HRV di Vote Indonesia juga bisa melanjutkan kegiatan, karena pada dasarnya kita tahun ini sebenarnya udah punya plan yang banyak untuk kegiatan HRV di Vote Indonesia sendiri, dan kita juga ada jambore nasional yang tadinya harus kita lakukan untuk skala nasional, dan juga kita sebenarnya punya plan touring akhir tahun itu ke Makassar sebenarnya. Wow. Kita buat iniin apa di Pulau Sulawesi, Iya. explore Pulau Sulawesi. Cuman kan akhirnya sekarang nggak, ya kita rem dulu. Sekarang kita nggak ada kegiatan yang emang official, yang memang kegiatan resmi yang bisa kita lakuin sampai benar-benar
pemerintah ini mutusin memang udah bukan new normal tapi udah back to normal gitu. Benar. Ya, paling ya kita harus untuk itu jaga protokol masing-masing lah untuk Sangat jaga disayangkan banget ya, Iya. planningnya ketunda semua, padahal udah direncanain matang-matang pastinya Iya, ya. sponsor jadi nggak cair. Buat Bisa touring, aja, biaya ketemu. touring buat touring maksudnya. Tapi yang paling penting semuanya safety first dulu ya Om. Iya. Safety first ya. Bener. Terus nih Om, kan teman-teman semua kan mungkin yang di rumah juga pasti kan banyak nih yang punya Honda HR-V kan ya. Benar. Nah terus gimana nih caranya kalau teman-teman semua yang di rumah itu mau join nih ke HRV D40 Indonesia ini? Caranya gimana sih Om? Iya, siapa Iya. tahu nanti kan aku beli Honda HR-V Boleh, kan, wajib, terus wajib. masuk ke klubnya om-om ini gitu kan. Siap. Jadi kita juga ada Instagram ya, HRV D40 Indonesia. Tolong di follow guys yang belum. Ada di bawah sini nggak ya nanti? Oh ini live nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Nah, untuk daftarnya sih sebenarnya kita bisa di website hrvd40.id ya. Itu di situ nanti bisa slash kalau nggak salah registration deh. Ya, nanti info lebih detailnya follow IG kita aja deh, HRV40 Indonesia itu udah pasti ada. Ada biaya pendaftaran nggak tuh Om? Ada, cuman murah meriah lah. Dan biaya jujur aja kita untuk biaya pendaftaran di HDI itu semuanya dibalikin ke member Kembali ke tersebut member. berupa seperti kayak seragam. Oh, jadi ya. ada merchandise-nya balik Ya. gitu Iya, ya. seragam, stiker dan lain-lain, dan memang ada sedikit sisa spare-nya itu kita masukin dalam kas, dan kita selalu kas terbuka. Jadi memang kita untuk di kepengurusan kita juga semua open. Insya Allah amanah karena menurut kita sebagai pengurus ini adalah amanah dari semua member. Jadi kita mudah-mudahan bisa dapat dipercaya. Iya. Dan hasilnya dikembalikan lagi ke member. Iya, makanya kita banyak kegiatan segala macam ya, itu hasil dari member ke member gitu aja. Berarti udah kayak politik ya, dari member untuk member.